Rangers does eventually test Mikel. He's got Lamine Yamal, and Lamine Yamal into the roof of the net. Enough power to carry it past Michele Di Gregorio. And Kylian Mbappe marks his first Clasico. Very, very tight. More capital punishment for the second time in a week. Kembalinya Ilkay Gundogan ke Etihad Stadium memberi harapan besar bagi Manchester City di musim 2024-2025. Gelandang asal Jerman tersebut kembali bergabung dengan skuad Pep Guardiola setelah dilepas oleh Barcelona yang tengah menghadapi masalah keuangan. Namun Premier League punya sejarah panjang tentang kegagalan pemain yang kembali ke klub lama di periode keduanya hingga gagal menunjukkan performa terbaiknya, terlepas dari faktor usia yang turut mempengaruhi penampilan di atas lapangan. Kami coba mengulas beberapa pemain Premier League yang gagal bersinar setelah kembali ke klub lamanya. Thierry Henry. Periode pertama Thierry Henry bersama Arsenal tentu momen fenomenal bagi pendukung The Gunners. 2 kali meraih gelar PFA, Player of the Year, dan 4 kali menjadi pencetak gol terbanyak Premier League, menjadi bukti nyata dari performa luar biasa Henry selama berseragam Arsenal. Ia berhasil mencetak 226 gol dari Agustus 1999 hingga Juni 2007. Pria asal Prancis itu memberi sumbangsi 2 gelar Premier League, 3 FA Cup, dan 2 Community Shield. Meski hampir meraih gelar Champions League pada musim 2005-2006, gelar Invisible yang diraih pada musim 2003-2004 terasa jauh lebih istimewa. Di musim tersebut, Thierry Henry berhasil mencetak 30 gol di Premier League. Pada musim panas 2007, ia pindah ke Barcelona, lalu kembali ke Emirates Stadium pada Januari 2012 dengan status pinjaman dari New York Red Bull. Namun di periode keduanya tersebut, ia hanya tampil 7 kali dan mencetak 2 gol. Wayne Rooney. Sir Alex Ferguson pernah dibuat terkesan oleh seorang wonderkid berusia 16 tahun saat berhasil menembus skuad David Moyes di Everton. Dari total 36 pertandingan pada musim 2002-2003, Wayne Rooney mampu mencetak 8 gol. Di musim keduanya, ia mencetak 9 gol untuk Everton. Ia memang menjadi sensasi ketika namanya masuk dalam skuad utama Everton di musim pertama setelah promosi. Namun ia membuktikan dirinya lebih dari sekedar sensasi ketika Sir Alex Ferguson berhasil merekrutnya pada musim panas 2004. Wayne Rooney menjadi pemain yang meraih banyak gelar bersama Manchester United. Setelah lebih dari 1 dekade bermain untuk Setan Merah, pada musim panas 2017, ia kembali ke Everton. Namun ia tak bisa mengulang kesuksesannya seperti di masa mudanya bersama Manchester United. Dari 36 pertandingan yang dijalani, ia hanya mampu mencetak 11 gol. Ditambah lagi, ia tak berhasil membawa Everton lolos dari fase grup Europa League 2017-2018. Oh, it's off the post. This one down the middle. Oh, he made in towards Lennon. Good header. Saved and put in. This one down the middle. Oh, he made it. Didier Drogba. Didier Drogba datang ke Chelsea membawa keraguan besar bagi Roman Abramovich. Desakan dari Jose Mourinho membuat Didier Drogba membuktikan kualitasnya sekaligus menepis keraguan Roman Abramovich. Bersama Chelsea, pria asal Pantai Gading tersebut mencetak 157 gol sejak Juli 2004 hingga Juni 2012. Pencapaian tersebut memberinya 2 gelar pencetak gol terbanyak Premier League. Ia berperan besar dalam kesuksesan Chelsea saat berhasil membawa pulang 3 gelar Premier League, 4 FA Cup, 3 Piala Liga, 2 Community Shield, dan 1 trofi Champions League ke Stamford Bridge, sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai salah satu figur penting dalam sejarah The Blues. Setelah memenangkan Champions League, Drogba pindah ke Shanghai Shenhua, lalu melanjutkan karir di Galatasaray.
Setelah kontraknya bersama Galatasaray berakhir, ia kembali ke Chelsea untuk satu musim pada 2014-2015. Meski berhasil meraih trofi Premier League di akhir musim, kontribusi Drogba di Liga hanya mencatatkan 4 gol dari 28 penampilan. Di 3 kompetisi lainnya, ia hanya mencetak 3 gol dari total 12 pertandingan. Cristiano Ronaldo. Periode pertama Cristiano Ronaldo bersama Manchester United adalah sebuah mahakarya yang sulit untuk diulangi ketika ia kembali ke The Red Devils. Pemuda yang dibuat naik daun oleh Sir Alex Ferguson itu berhasil menggebrak sepak bola Inggris sejak kedatangannya pada musim panas 2003. Hingga akhir musim 2008-2009, CR7 telah mencetak 118 gol dan memberikan 59 assist untuk Setan Merah. Pencapaian tersebut membawanya meraih 2 gelar PFA Player of the Year, 1 Ballon d'Or, dan 1 gelar pencetak gol terbanyak Premier League. Selain itu, pemain asal Portugal itu memberi 3 trofi Premier League, 2 trofi Piala Liga, dan 4 trofi lainnya, yang meliputi 1 trofi FA Cup, Champions League, Piala Dunia Antar Klub, dan Community Shield. Pada Agustus 2021, Manchester United akhirnya memboyong CR7 kembali ke Old Trafford. Namun keputusan tersebut ternyata berdampak negatif hingga membuat skuad Setan Merah menjadi tidak kondusif. Ia akhirnya didepak pada November 2022 meski mampu mencetak total 27 gol dalam 1,5 musim. Robbie Fowler. Sebagai pemain anak asli Akademi Liverpool, Robbie Fowler menjadi sensasi yang dimiliki The Reds pada dekade 90-an. Bersama Fowler, Liverpool berhasil meraih 2 Piala Liga, 1 FA Cup, 1 UEFA Cup, dan 1 UEFA Super Cup. Sejak debutnya pada musim 1993-1994, ia berhasil mencetak total 171 gol pada edisi pertamanya bersama The Reds. Pada Desember 2001, Robbie Fowler bergabung dengan Leeds United dan kemudian sempat bermain untuk Manchester City. Pada Januari 2006, Rafael Benitez memutuskan untuk meminjamnya dari Manchester City selama 1,5 musim. Transfer yang didorong oleh permintaan para fans untuk membawa Robbie Fowler kembali ke Anfield Stadium itu ternyata tak berbuah manis. Pria asal Inggris tersebut hanya mampu mencetak 12 gol dari 39 laga dan gagal membantu Liverpool meraih gelar Liga Champions pada 2006-2007.